materi ketiga, kita membahas tentang deskriptif statistik, gitu ya, deskriptif statistik. Gitu. Nanti apa aja yang kita bahas? Yang kita bahas ada beberapa hal. Yang pertama kita menghitung rata-rata. Rata-rata itu ada nilai rata-rata aritmatik, ada yang tertimbang, ada yang geometrik, ada yang pertumbuhan. Ya. Kemudian nanti kita juga akan menghitung median dan modus. Menghitung median dan modus. Ini kalau di buku saudara, ini ada di bab 3 ya, bab 3. Nih. Kemudian kalau yang ini mengidentifikasi nilai tertentu dalam suatu distribusi data, nanti ada di bab 4 kalau tidak salah ya, bab 4. Terkait dispersi dan sebagainya, varians itu nanti ada di bab 4. Ya, gitu ya. Jadi kalau saudara ada buku, nanti kita gunakan itu. Nanti juga akan bahas tentang ini rata-rata, median, modus. Kemudian juga akan bahas tentang ini ukuran dispersi. Ada absolut, ada relatif. Ukuran kemencengan dan keruncingan ini yang bab 4 ini ya. Yang bab 4. Yang bab 3. Nanti pelan-pelan saya jelaskan, saudara semoga juga bisa memahami. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tanya ya. Jadi jangan bingung sendiri di kamar, galau, gelisah gitu ya. Tanya aja, itu nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya nanti akan tanyakan ke yang lebih berkompeten. Gitu ya. Oke, kita bahas tentang yang pertama dulu. Kok hilang? Show. Ya. Nah, ukuran tendensi sentral adalah suatu nilai data yang letaknya cenderung berada di tengah-tengah distribusi nilai data. Apa aja? Ada nilai rata-rata, ada nilai median, ada nilai modus. Rata-rata ya jumlah rata-rata gitu ya. Median berarti nilai tengah, modus yang sering muncul, gitu ya. Nilai yang sering muncul. Rata-rata. Nanti ada 4 jenis yang kita bahas rata-rata, masing-masing ada rumusnya sendiri, ada penggunaannya sendiri. Jadi tidak semua itu langsung dibagi dengan jumlah data, tidak, tapi ada caranya masing-masing. Gitu ya. Kalau persentase seperti apa, kalau misal pertumbuhan seperti apa, nah itu nanti kita akan membahas. Nah, yang pertama ada namanya nilai rata-rata aritmatik. Ya. Nilai rata-rata aritmatik ini adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua data dibagi dengan banyaknya data. Ini yang paling simple ya, yang paling simple. Jadi misal di kelas kita ada 5 orang, asumsinya kita hitung gitu ya, berapa nilai rata-rata kelas statistika 1 gitu ya. Dari 5 orang itu ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 7,5 misal. Nah, kan nilai rata-rata aritmetiknya gimana? Ya ini ditambahkan, tambahkan gitu ya. Dibagi berapa? 5 gitu ya. Ini yang paling simpel. Jadi rata-rata aritmatik ini adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua data. Ini ya. Diasumsikan tadi data yang kita gunakan ada 5, kemudian dibagi 5 berarti. Kemudian untuk rumusnya ini ya, rata-rata sama dengan sigma X. Sigma X itu jumlah semua ini, ya jumlah semua data dibagi N. N itu adalah seluruh populasi, gitu ya, seluruh jumlah populasi, gitu ya. Kemudian ada kalau sampel, rumusnya adalah X bar nih ya, X bar sama dengan sigma X dibagi N. N itu adalah jumlah sampelnya. Ini populasinya.
Ini sampelnya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang ini penggunaan ukuran ini untuk mewakili suatu set data jika frekuensi masing-masing data tidak sama, gitu ya. Itu kalau dicontohkan di contoh 3 ada misal ada upah, gitu ya. Upah yang upahnya $6 ada 20 orang, yang upahnya $10 ada 50 orang, yang upahnya 15 orang ada 10 orang. Maka kalau seperti ini caranya tidak lagi dijumlahkan semua kemudian dibagi total ini, gitu ya. Misal 6 tambah 10 tambah 15 dibagi dengan 50, tidak, gitu ya. Tetapi kita harus mengalihkan dulu, gitu ya, mengalihkan dulu antara upah dikali dengan 20 berapa? 6 kali 20. 6 kali 20 tambah 10 kali 50 tambah 15 kali 10 dibagi dengan sigma W. Sigma W itu apa? Yang di bawah ini, gitu ya. Yang tertimbangnya berapa? Tertimbangnya adalah 50. Bukan 50. Ini berapa? 80 ya, 80. Maaf, 80. Nah, kalau misal, jadi rumusnya nih ya, adalah rata-rata tertimbang, ini W itu adalah tanda tertimbang ya, tertimbang itu W, weighted tertimbang. Ya, weighted ini ya, tertimbang. Nah, seperti itu. Jadi akan ketahuan nanti berapa jumlah, misal upahnya angka 20 berarti berapa? 120 tambah 500 tambah 150 dibagi dengan 80 berapa itu? Ya. Nah, itu kita akan ketemu hasilnya. 120 tambah 500, 620 tambah 150, 770 bagi 80 berapa itu? Kalkulator. Saudara, kalau kuliah statistik harus siap kalkulator ya. Kalkulator, coba dilihat. 770 dibagi dengan 80, ketemu 9,625 ya. Maka inilah kemudian menjadi jumlah rata-rata tertimbangnya, gitu ya. Jumlah rata-rata tertimbangnya upah karyawan. Seperti itu. Ini kalau misal, ingat, kalau misal datasetnya jumlahnya tidak sama, tadi ya. Tuh. Kemudian ada rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik itu keterangannya ini ya. G ya. Bener kan ya, GM. Kita coba cek dulu di rumus. Oke, ini salah, mohon maaf. Ini untuk ini salah. Aduh, jatuh. Ini rumusnya pakai ini ya, pakai mu ya, pakai rata-rata ini. Rata-rata G ini ya, G. Ya. Ini ada. Nanti saudara benarkan yang saya kirimkan ya. Ini ada mu G, ini rata-rata geometrik, G itu geometrik. Nah, kalau untuk geometrik, biasanya digunakan untuk menentukan rata-rata data dalam bentuk persentase, gitu ya, persentase.
Jadi ada yang 3%, ada yang 5%, ada yang 8%, ada yang 2%. Mereka semua menggunakan persentase ya, pakai persentase. Rumusnya gimana? Rumusnya disampaikan. Ini ada yang salah lagi. N-nya itu N besar ya. N besar. Jadi ini N-nya nih, di sini N besar nih ya. Jadi N akar X1 kali X2 kali X3 kali X dan sebagainya itu jumlahnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misal di sini ada perubahan 3582, cara menghitung rata-rata geometrik gimana? Maka ketemu. Ya. Atau ada cara yang lain nih, yang kedua, yang belum saya tulis di PPT ya. Saya tulis di PPT, rumusnya adalah mu G sama dengan X1 kali X2 kali X3 sama dengan terusnya sampai X berapa itu dikalikan dengan 1 per N persen itu ya, persen. Saya sampaikan. Ini belum saya tuliskan, saya coba tuliskan dulu ya. Saya coba tuliskan terlebih dahulu. Oke, sama dengan plus 1 kali 2 kali X3 kali XN N itu jumlahnya dikalikan dengan akar. Nah, nih. Kalau pakai agak ribet ya. Tadi ini N dikalikan dengan 1 per N ini ya, persen. Jadi kalau misal ada contoh seperti ini berarti ya rata-rata geometrik sama dengan yang paling gampang ini 3 kali 5 kali 8 kali 2. Kemudian dipangkat 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada jumlahnya 4 nih, 1, 2, 3, 4%. Ini. Ya. Sama dengan berapa? 3 kali 5, 15, 15 kali 8. Berapa? Cepat hitung dulu. Kali 2, 240 ya, 240 pangkat 0,25%. Nah, itu nanti berapa jumlahnya, itu hasilnya. Kemudian ada rata-rata pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan ini biasanya digunakan untuk menentukan rata-rata pertumbuhan per tahun dari rentang nilai variabel pada periode yang berjauhan. Nih, di sini rumusnya pakai P, mu P itu ya, rata-rata pertumbuhan. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh, misal yang satu jumlah karyawan tahun 2005, yang satunya karyawan 2015. Yang kita minta adalah rata-rata pertumbuhan karyawan per tahun nih. Selama 10 tahun itu, berapa pertumbuhan karyawannya. Maka kalau seperti ini, saudara menghitungnya adalah yang pertama ini ya. Ini bisa pakai cara ini.
Atau bisa pakai cara yang lain, ada rumus yang lain juga ya, saya tuliskan juga nanti. Rumus yang satunya adalah P sama dengan mana tadi? XN, XN dibagi XO. Nah, XN dibagi XO, pangkat 1 per N. N itu jumlah tahunnya berapa? Dikurangi 1 dia, kurang 1. Nah, kalau di buku, ya, di buku disampaikan adalah, ini tidak lengkap ya nih ya. Datanya, harusnya datanya ada yang lain juga nih. Tumbuhan. Ya. Ya. Jadi misal kita menghitung pertumbuhan tahun 2015, ya, 2015 P 2015 sama dengan ya jumlah karyawan tahun 2015 86 dikurangi dengan yang 2005 sama dengan 22 dibagi dengan 22 kalikan 100%. Kalau di buku seperti itu, saya coba lihat ya. Oke. Pertumbuhan 2004-2014. Nah, saya hapus dulu yang ini. Saya stop share terlebih dahulu. Saya discard ya. Saya discard biar. Salah lihat soal aja. Jadi ini untuk tipe soal yang seperti ini pakai yang tadi ya, sama ya Andrea. Untuk rata-rata pertumbuhan sama dengan XN per XO dikalikan, dikuadratkan 1 per N, ini yang besar, kemudian dikurangi 1 ya, kurang 1. Nah kalau misal contoh soalnya seperti ini, maka kita tinggal masukkan aja angkanya, sama dengan XN-nya adalah X yang terakhir ya, N ini tahun 2015 benar ya, 86 dibagi dengan 22 ini, dikalikan dengan 1 per N. N-nya berapa? 2005 sampai 2015 berapa tahun? 10. 10 tahun. 1 per 10 dikurangi 1 gitu ya. Jadi coba kita hitung ya. Coba kita hitung. 86 dibagi dengan 22 ya. Kemudian pangkat berapa? Pangkat 1/10 gitu ya. Itu berapa, Saudara? Oke. Pangkat 1 per 10. Benar tidak nih, saudara lihat ya. Ketemunya 0,3909.
Benar nggak? Kan 86 dibagi 22 sama dengan 3,9 ya. 3,9 dipangkatkan 1/10 sama dengan 0,3909 dikurangi 1. Benar nggak nih? Nah, nanti dilihat lagi ya. Nggak apa-apa, yang penting saudara udah tahu caranya dulu. Ya. Ini yang kedua, yang keempat ya, untuk rata-rata pertumbuhan. Nah, ini contohnya ada kasus pertama. Misal, kasus pertama adalah PT Widya. PT Widya memiliki 10 tenaga penjual atau sales people. Ya. Perusahaan tersebut melakukan tes prestasi. Nilai tes yang diperoleh masing-masing tenaga penjual adalah sebagai berikut. Di sini ada 78, ada 56, dan sebagainya. Yang diminta adalah tentukan nilai rata-rata tes prestasi. Nah, kalau seperti ini jelas pakai rata-rata yang aritmatik ya. Rata-rata yang aritmatik, yang simple gitu ya. Jadi ini semua dijumlah, nih, dibagi dengan berapa? Bagi 10. Ya. Tuh. Soal 2, misal sekarang. Mempekerjakan 20 karyawan. Untuk mengetahui, ini 20 karyawan itu total atau sampel? Populasi atau sampel ini? Total. Total. Total ya, ini populasi. Populasi karyawannya sama dengan 20. Nah, untuk mengetahui rata-rata upah per hari, digunakan 5 karyawan. Berarti ini adalah sampelnya. Ini N besar, ini N kecil. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Ini ya. Ini ada Adi, ada Bella, ada Chandra, ada Doni, ada Emi gitu ya. Nah, tentukan upah rata-rata karyawan di perusahaan tersebut. Ini pakai juga sama ya, hampir sama. Pakai yang aritmatik juga. Ya. Soal 2 pakai aritmatik juga ya. Tinggal ini dijumlahkan. Dibagi dengan jumlah sampelnya. Bagi dengan jumlah sampelnya 5 gitu ya. Kalau ini tadi kan total ya, total. Seluruh ini populasi, ini populasi. Kalau ini pakai yang sampel gitu ya. Kemudian soal 3. Soal 3 ini besarnya upah karyawan di suatu perusahaan pakaian olahraga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bagian pemotongan, ada yang penyablonan, ada yang pengeringan. Di bagian pemotongan, bagian sablon, dan bagian pengeringan menerima upah per hari 40, 50, dan 30. Kemudian jumlah karyawannya masing-masing ada yang 5, ada yang 10, ada yang 2. Berarti kalau seperti ini kita pakai rata-rata yang apa? Tertimbang. Tertimbang. Yang tertimbang ya, pakai rata-rata tertimbang gitu ya. Nah, maka caranya gimana tadi? Kita kalikan gitu ya, kita kalikan masing-masing tadi. Antara yang 40, jadi ini bagian pemotongan, dikalikan dengan jumlah yang bagian pemotongan, upah bagian penyablonan dikalikan dengan jumlah pegawai yang di penyablonan, kemudian upah pengeringan dikalikan dengan jumlah pegawai pengeringan. Nanti kemudian dibagi dengan jumlahnya ini, jumlah upahnya ini. Jumlah upahnya berarti berapa? 40 tambah 50 tambah 30, 120 gitu ya. Coba kita lihat. Ya. Yang ini masih ada pertanyaan atau sudah mudah? Sudah dipahami? Setelah dikali itu dijumlah ya Pak? Gimana?
setelah dikali upah per hari Mhm. dengan 5 orangnya itu dijumlah ya Pak? Iya, dijumlah, kemudian dibagi dengan jumlah ini. Ya, Oke, makasih Pak. baik. Jadi ini 40.000 kali 5. 50.000 kali 10. 30.000 kali 2. Ya, sama dengan ini 20.000 ya. 200.000. 50 kali 100, 500.000. 30 kali 2, 60.000. Ketemu 760.000 untuk total semuanya. Ini dikalikan dengan dibagi dengan 760 dibagi dengan ini 120.000 ini. Sama dengan ya. Sama dengan berapa ini? 120.000. Pak, tapi di buku beda Pak. Di buku beda. Coba lihat. Bagi 16 ya. Iya Pak. Oh iya. Jumlahnya ya. Iya. Salah saya. Salah. Ini 16 ini. Bagi jumlah karyawannya. Oh ya, maaf. Nih, yang dijumlah yang ini. 16 ini. 17 tuh, Pak. 17 ini ya. 17. Kalau ini 17 ya. 17. Kalau di buku 16 ya. Oke. Jadi pokoknya sesuaikan dengan yang di soal ya. Jangan dihafalkan. Jadi kadang soalnya itu mirip-mirip gitu ya. Cuma beda angka sedikit itu nanti bisa beda artinya. Seperti itu. Oke, mohon maaf ya, saya salah ini. Frekuensi nilai masing-masing data. Jumlahnya, oh ya benar, ini 17 ini. Oke, sekarang soal 4. Soal 4 ini, misal kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, mengambil mata kuliah statistika, ekonomika, manajemen, akuntansi, kewarganegaraan. Ini kalau di contoh 4, sama nggak ini? Coba kita lihat. Sama ya. Nilainya ada A, B, B, C gitu ya. Semoga saudara A semua besok ya. Jangan sampai ada yang C, kasihan. Nah, bobotnya adalah kalau A sama dengan 4, B3, C2, D1, E0. Maka tentukan IP yang Anda peroleh pada semester tersebut. Ini yang saya dulu juga menghitung. Gitu ya. Saya punya target pribadi, kemudian saya hitung di akhir semester, biasanya saya hitung kira-kira yang tercapai berapa sih gitu ya. Misalnya saya buat target IP semester 3 itu adalah 3,7 misal. Yang tercapai cuma 3,5 gitu ya, nggak tercapai berarti. Yang miss yang mana nanti kita cari ya. Nah, kalau seperti ini ya kita kalikan gitu. Ya, A sama dengan 4 ya. A4, B3, C3, C3, 4 ini 2. Kemudian kita kalikan ya. Kita kalikan. 3 kali 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3 kali 2 kali 2. Nanti ketemu total ya. Total dibagi dengan jumlah SKS-nya ini ya. Ketemu IPK namanya. Ya. Jadi 12 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Ini 9, 11, 11 tambah 12 berarti berapa? 23 ya. Benar. Ini 9 ya. 9, 9, 9, 8. Ah, salah. Ini 27. 27 tambah 8 ada 35. 35 tambah 12. Ketemu berapa? 4. 7. 47 Pak. 47.
Nah, menghitung IPK berarti 47 ini dibagi dengan jumlah SKS-nya. SKS-nya berapa nih? Ini 12 kali ini 14. Bener apa salah nih? Coba saudara hitung. Benar, atau yang salah? Hitung dulu ya, 47 bagi 14. 3,35, benar ya? Nah, ketemu IPK sama dengan 3,357. Ya. Nah, itu cara menghitung IPK-nya. Saudara sudah pernah menghitung manual belum IPK? Belum. Belum. Nah, kalau belum, saudara coba mulai menghitung gitu ya, membuat targetan. Kalau ada yang belum buat targetan, silakan buat itu gitu ya. Mana ya, saya dulu pernah buat sih. Pelajaran belum ada ya. Jadi kalau saya dulu ketika masuk semester baru, biasanya saya membuat targetan semester itu gitu ya, semester itu. Misal target IPK gitu ya. Misal ini mata kuliah. Kemudian jumlah SKS-nya berapa, nilai target kita berapa, kemudian ini adalah SKS dikalikan dengan nilai, ya. Ini IPK, IPS, indeks prestasi semester, gitu ya. Saya dulu seperti itu. Target lulus 3,7, gagal gitu ya. Nggak sampai itu, nggak apa-apa gitu ya. Mata kuliahnya misal tadi ada statistik, AKM 1, KWU, manajemen keuangan. Nah ini masing-masing 3 gitu ya. Nah ini saudara harus punya target. Targetnya nilainya berapa? Nilainya misal 4. A ya, 4. KWU 4. MK karena hitung-hitungan terus mungkin ya 3,5 gitu juga bisa. Gitu ya. Maka kita kalikan di sini. Sama dengan ini kali dengan ini. Gitu ya. 12. Atau kita total nih. Dengan sum 46,5, ini totalnya berapa? Sama dengan sum juga. Sum ini 12. Nah, IP semester, nah ini sama dengan SKS per nilai dibagi dengan SKS-nya. Ya. Jadi kita buat target 3,875 untuk semester ini. Bisa nggak? Bisa gitu ya. Semua bisa dipelajari gitu ya. Yang penting saudara mau berjuang nggak untuk mendapatkan nilai seperti itu. Ya. Jadi ada salah satu quotes ini ya, salah satu quotes dari seorang coach, saya bacakan ya. Saya kirim dulu. Yang menunjukkan bahwa ya kita harus serius, sungguh-sungguh. Saudara lihat ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya?
Mbak. Jadi waspadai si miskin yang berjuang, si gigi yang keras-keras, yang kerja keras, si pendiam yang ngotot, si bodoh yang terus berbenah gitu ya. Jadi semuanya bisa dipelajari gitu ya, asalkan saudara mau untuk belajar gitu ya. Mau untuk belajar. Ini. Di berjuang. Ini. Jadi jangan saudara boleh menganggap saudara bodoh, nggak apa-apa gitu ya. Kalau bodoh berarti kita memahami bahwa kita itu bodoh. Oleh karena itu, ya kita harus belajar terus gitu ya. Bagaimana cara mengarahkan orang yang pinter, jadilah orang yang rajin gitu ya, yang terus mau untuk berubah, berbenah nih, yang terus berjuang, yang terus kerja keras, yang terus ngotot untuk mau tahu seperti itu. Jadi saya yakin saudara merasa ada yang merasa dirinya tidak pintar dan sebagainya, tapi ada juga yang merasa pintar dan sebagainya. Jangan salah itu ya, jangan salah. Orang yang pintar, tetapi dia tidak mau berjuang, tidak mau belajar, mereka akan gampang untuk disalib oleh orang yang bodoh, tapi mau terus belajarnya. Gitu. Ya. Ini. Saya bukanlah orang yang pintar, tapi saya orang yang mau belajar gitu ya, mau belajar. Gitu. Jadi, saudara jadilah orang yang terus belajar ya. Stay hungry gitu ya. Teruslah untuk merasa lapar gitu ya. Gitu. Jadi jangan pernah merasa saudara sudah pintar sehingga saudara tidak mau belajar lagi gitu ya. Allah cukup baca sebentar aja udah paham gitu. Ya ini saudara gitu ya. Jadi ada yang orang itu yang apa namanya tipikalnya dia itu sekali baca langsung bisa. Ada yang tipikalnya sekali harus 5 kali baca ya nggak apa-apa. 5 kali bacalah itu kita. Nah, itu masing-masing saudara juga sudah paham harusnya. Saudara masuk yang mana? Apakah yang sekali baca langsung paham? Ataukah yang harus 5 kali, 10 kali baca langsung baru paham? Nih. Kalau saudara merasa saudara yang 5 kali baca baru paham, maka ya udah itu 5 kali baca, 6 kali baca. Itu. Sehingga saudara bisa memahami sama dengan yang 1 kali baca tadi. Gitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu. Sudah dihitung pahala juga gitu, bagi yang mau belajar. Itu ya. Tuh, kemudian kita lanjutkan tadi ya. Nih, kemudian ada soal 5. Soal 5 ini memasarkan 4 wilayah pemasaran. Nih ya, melaporkan kenaikan. Ada yang 10%, ada yang 6%, ada yang 8%, ada yang 4%. Ingat kalau misal pakai persentase, ini berarti pakai yang rata-rata apa? Geometri. 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 Geometrik ya. Geometrik. Nah, ini saudara ngitungnya berarti ya sama tadi. Ya. Rata-rata geometrik sama dengan 10 dikalikan 6 dikalikan 8 dikalikan 4. Ya. Akar 1 per N. N-nya berapa? N-nya adalah 4. Nih, sini 4 ya, 4. Dikali persentase itu, gitu ya. Jumlahkan aja, gitu ya. Jumlahkan. Seperti itu. Nanti ketemu. Itu ya, untuk letak geometrik. Nah, kalau yang ini soal 6, saudara minta untuk menentukan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan misal tahun 2000 berapa? Misal per tahun ya, per tahun. Dari 2005 ke 2006, atau 2007, 2008, 2009, 2010 gitu ya. Nah, saudara sama di sini cara ngitungnya gitu ya. Kalau ini PDP ya. PDP. Nah, kalau di PDP di sini, ini
Contohnya, oh ada pesannya. Triliun 2005. Oke, yang tadi ya PDB ya. PDB yang ini tadi. XN dibagi XO akar 1/n tadi. 1/n dikurangi 1 tadi ya. Kurangi 1. Nih. Enggak apa. Dilewati aja. Yang penting ada contohnya. Ini ada contoh soal 7. Soal 7 di buku sama beda nih. Tahun 2000 80.000 jiwa. Tahun 2010 120 jiwa. Sama ya, cuma beda tahunnya saja di sini. Tentukan rata-rata pertumbuhan. Nah, di sini saudara ya, sigma P, rata-rata P sama dengan ini 120.000 XN-nya dibagi dengan 80.000 dipangkatkan 1/10 nih ya, tahun 2010 ke 2000 adalah 10 tahun ya, persen. Sama dengan kalau di sini ketemu 1,04138 dikurangi 1 gitu ya. Sama dengan 0,04138 atau 4% gitu ya. 4,1%. Begitu. Soal 8 ini juga hampir sama dengan di buku. Nah, saudara tinggal baca ya. Soal 8 ini caranya sama tadi. Berarti ini berapa tahun? Ini 5 tahun ya, dari 2005 sampai 2010. Berarti nanti pangkatnya 1/5 gitu ya. 1/5. Oke, kita lanjutkan. Median dan modus. Median adalah nilai data yang berada di tengah-tengah urutan data gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah letaknya sama dengan N+1. N+1 dibagi 2. Misal populasinya 20, jadi 20 tambah 1 dibagi 2. Dengan 10,5. Atau kalau populasinya 17 berarti 17 tambah 1 bagi 2 sama dengan 18 bagi 2, 9. Letaknya yang baris yang ke-9 nanti ya. Gitu. Nah, kita lihat sekarang lanjutnya adalah modus dulu ya, modus. Modus ini adalah nilai data yang paling sering muncul. Paling sering muncul, memiliki frekuensi tertinggi. Jadi kalau misal tadi disebutkan ada banyak, nih contohnya di sini, ini nggak ada ya. Yang paling sering muncul apa ini? Misalnya tambahin satu angka lagi, 70 gitu ya. Berarti karena 70 itu muncul 2 kali, maka ini modus. Seperti itu. Nih. Oke. Ini contoh 9 adalah median, cari mediannya. Lihat ini berapa jumlahnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 9 tambah 1 bagi 2 sama dengan yang kelima gitu ya. Urutan yang kelima ini adalah nilai tengahnya. Tapi harus diurutkan dulu nih. Harus diurutkan. Yang diurutkan yang pertama adalah 48. Ini kan ya, 48. Kemudian 50. 50, kemudian 56. 56 ya, 56 di sini. Kemudian 70.
kemudian 70 lagi, kemudian 72, kemudian 80, kemudian 82, kemudian 94. Nah, di sini angka yang kelima berapa? Yang mana? Yang 70 ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, 70. Ini kalau misal angkanya ganjil ya, ganjil. Gampang nanya. Nih, diurutkan dulu ya, diurutkan dulu nih. Tadi. Ada ya. Jadi angka yang kelima ini yang nilai tengahnya 70. Nah, kalau misal data observasinya itu genap, maka median terletak di antara dua nomor urut. Gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Caranya sama tadi, 10 tambah 1 bagi 2 adalah 5,5, maka mediannya pada urutan ke-5 setengah yaitu 70 plus 72 nih. 5 setengah di sini ya. Dibagi 2, temu 7, 1. Gitu. Ya, tetap sama. Diurutkan dulu satu-satu ya. Jadi kalau misalnya soalnya itu belum urut, ini kan belum urut. Yang ini kan masih acak nih, 50, 70, 72, 80 kan masih belum urut. Saudara diurutkan dulu nilainya. Oke. Kemudian ini tadi modus yang sering muncul, ini yang 70. 70 berarti modusnya 70. Udah itu gampang ya. Yang lain cuma satu kali. Pak, mau tanya. Ya. Kan kalau misalnya kan modusnya itu 70-70 gitu kan Pak. Kalau misalnya ada 2 gimana Pak? Misalnya 80-nya juga ada 2. Berarti 2 berarti. 70 dan 80 yang saya tahu. Iya. Ya berarti 2 tadi. 70 dan 80. Itu. Sementara yang saya tahu 70 dan 80 ya. Nanti coba saya tanyakan ke yang lain juga untuk mengkonfirmasi gitu ya. Apa yang saya sampaikan. Kalau misal jumlahnya sama gitu ya. Tapi yang setahu saya, misal apa namanya, jumlahnya yang 80 ini 2, 80 berarti 70 dan 80 nih. Gitu Mbak. Ada pertanyaan Iya Pak, lain? makasih. Untuk median dan modus ada yang masih bingung? Mudah ya? Oke. Nah sekarang rata-rata nih, rata-rata median dan modus. Rata-rata gampang ya, gimana nih? Coba sekarang saya minta kepada Mbak Anisya, lagi izin ke belakang kayaknya dia. Ke toilet. Mbak Fauziah, Elvi ada? Ada Pak. Nah coba Mbak, rata-ratanya berapa ini Mbak? Maaf, sinyalnya putus-putus. Oh ya, jumlah rata-ratanya berapa itu? Apakah sudah mendengar? Coba dibantu Mbak Melani. Melani Kartika. Iya, Pak. Nah, itu rata-ratanya berapa, Mbak? Sebentar, Pak. Terus untuk mediannya dibantu oleh Mas ya gantian Mas. Mas Surya Saputra ada? Mas Surya Saputra ada? Halo Mas Surya? Mas Surya? Iya Pak, Dari mana? saya baru bisa masuk Pak, soalnya jaringan. Oh iya, tadi baru masuk jam berapa? Jam 1:30 Pak, belum absen Jam 2. juga saya Pak. Ya, soalnya mati lampu. Mati lampu. Sekarang udah bisa? Sudah presensi belum kamu?
Belum presensi Pak, saya Pak. Belum presensi. Oh iya, nanti siapa namanya? Suruh saya Saputra, nanti WA saya ya. Mati lampu tadi. Ha. Oke, Mas, kalau ini medianya berapa, Mas? Medianya. Siapa nanti Pak? Oke. Ya, kalau modus nggak usah ditanyakan ya. Ini ada 6, 6, 6 gitu ya. Sudah siap-siap. Tadi siapa Mbak? Siapa tadi yang saya minta tadi? Mbak Melani bukan tadi? Iya, Pak. Berapa rata-ratanya, Mbak? Rata-ratanya 6,181, Pak. 6,181. 181. Iya. Ini ya. Dari mana? Dari 6 tambah 8 ini berapa Ya, jumlahnya tambah ini? 3. Itu tadi, bentar, Pak. Terus dibagi 11 karena jumlahnya itu, Pak. Berapa totalnya ini? Hasilnya 68 dibagi 11. Jadi 6,1818. Oke, 6,181 ya. Ini yang gampang ya. Iya. Ini rata-rata aritmatik. Gampang sekali ya. Yang Mas Surya sudah bisa ini belum yang median? Mediannya 6 nggak sih, Pak? Mediannya 6. Karena jumlah datanya ada 11 ditambah 1 terus dibagi 2. Berarti Jadi 12 bagi 2, 6. itu data ke-6 ya, data ke-6. Jadi 11 tambah 1 bagi 2 sama dengan kan 6 toh. Ini data ke-6. Nah, kita urutkan dulu. 4, 4, 5, 6, 6, 6. 3 dulu, Pak. Wah? Maaf, Pak, ada 3 ya. Oh ya, 3. 3. 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Gini. Mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya berarti ya. Mediannya 6. Pak, oh jadi kok ganjil gitu tambah 1 ya Pak ya? Ini ya? Semuanya. Oh, semuanya. Ganjil genap ditambah 1. Kalau genap ditambahkan 1 kan berarti kan 6,5 ya, 6,5 gitu. Kalau 6,5 berarti nanti kan di antara 6 dan 7 toh. Sini toh posisinya. Itu 6 dan oh ya. Misal ya. Dan, jadi data ke-6 dan data ke-7 gitu. ya. Berarti kan 6 tambah 6 bagi 2 sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini misal ini angkanya ini 9, berarti 6 tambah 9 bagi 2. Sama dengan 15 bagi 2, 7,5 ya. 7,5. Itu tergantung ya. Tergantung angka data yang keberapa dulu, seperti itu ya. Itu. Ada pertanyaan yang lain, saudara? Ini bisa ya, yang ini gampang ya. Kalau soalnya seperti mudah ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke hubungan rata-rata, median, dan modus. Gitu ya. Jadi kalau bagaimana hubungannya? Hubungannya baik-baik saja Pak, gitu ya. Tidak ada masalah gitu ya. Komunikasi baik gitu ya. Sering makan bareng gitu ya, enggak. Ya. Hubungan rata-rata, hubungan median, dan modus. Nah, kita lihat. Jika rata-rata sama dengan median sama dengan modus, maka bentuk kurvanya nanti simetris nih ya, simetris nih ya. Yang pertama. Tapi jika rata-ratanya kurang dari median, kurang dari modus, maka akan menceng ke kiri gitu ya, negatif skew gitu ya. Dan menceng ke kiri. Oke. Kalau yang bawah itu kebalik sepertinya. Saya lihat di buku dulu ya. Untuk memastikan. Oh, ini menceng ke kanan.
ke kiri benar, benar. Ini yang salah yang ini. Bentar. Saya stop share terlebih dahulu. Saya skip. Ini pakainya lebih dari ya, lebih dari. Nih, lebih dari ya. Kalau misal rata-rata itu lebih dari median, lebih dari modus, maka bentuk kurvanya, kurva distribusinya akan menceng ke kanannya. Ini sesuai dengan di buku. Maaf Pak, share screen-nya nggak kelihatan. Oh iya, belum saya share screen-nya. Oke, sebentar. Sekarang sudah? Ya, Pak. Pak. Nah ini ya, jadi ini saya gantiin tadi. Sebelumnya kan gini semua ya. Yang bawah yang benar ya ini, lebih dari. Jika rata-rata lebih dari median, lebih dari modus, maka kurva distribusi menceng ke kanan atau positif skewed ya. Tuh, ini cuma hubungannya gitu ya, hubungannya. Jadi saudara, kalau pengen tahu kurvanya itu menceng kemana, saudara bisa lihat dari ininya. Dari rata-ratanya, dari mediannya, dari modusnya gitu ya. Jadi tidak perlu menggambar gitu ya. Cukup dari ini aja gitu ya. Bisa. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4 kalau di buku Pak Al-Ghifari. Ukuran variabilitas. Ya, variabilitas ini ada 3. Ada namanya dispersi, ada namanya kemencengan, ada namanya keruncingan. Keruncingan ya, keruncingan. Nah, di sini dispersi atau ukuran penyebaran mengukur variabilitas rata-rata suatu data. Jadi jika misal dispersinya semakin kecil ukuran dispersi, maka rata-rata datanya akan semakin baik untuk mewakili anggotanya, semakin reliable gitu ya. Semakin reliable. Oke. Kemudian ada kemencengan. Nih, kemencengan itu bentuk menceng, nih, miring kanan atau miring kiri gitu ya dia. Kalau menceng kiri berarti condong ke kanan, maka sebagian besar data bernilai lebih besar dari rata-rata. Kalau menceng ke kanan, condong ke sebelah kiri, maka sebagian besar data lebih kecil dari rata-rata. Kalau simetris berarti sebagian besar berada di sekitar rata-rata gitu. Ya, kemudian keruncingan ada leptikurtik, ada mesokurtik, ada platikurtik, nanti kita bahas satu persatu. Oke, ada ukuran dispersi. Ya, dispersi ini ada 4 jenis, ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama ada absolut, ada yang relatif. Yang absolut ada 4 yang kita bahas, ada tentang range, ada yang deviasi standar. Kalau di bahasa Inggris namanya standar average deviation ya ini ya. Ini average deviation. Standar deviasi harusnya juga deviasi standar ini ya, harusnya ya. Harusnya deviasi standar. Mohon maaf tulisannya misal tidak begitu jelas, tapi ya minimal ada tulisannya ini ya. Kemudian ada variance. Kemudian ada dispersi relatif, CV ini ya. Ini. Tuh, jadi ada 2 jenis. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tidak lama.
Yang pertama tentang ukuran dispersi atau data populasi ya. Untuk data populasi, data yang menggunakan populasi. Nanti ada juga yang menggunakan data sampel. Itu beda caranya ya. Nah, range adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah. Ini sama dengan yang minggu lalu ya. R sama dengan nilai tertinggi dan nilai terendah. Deviasi rata-rata atau AD, average deviation, adalah jumlah selisih nilai mutlak, nilai aktual dengan rata-ratanya. Jadi ini, mutlak, tanda mutlak ini ya, tanda mutlak ini ya. Dibagi dengan rata-ratanya N. Rata-rata N itu jumlah populasinya ya, jumlah populasinya. Kemudian jika deviasi standar adalah akar jumlah selisih kuadrat nilai aktual dengan rata-ratanya. Kalau ini cuma pakai tanda kurung biasa gitu ya. Kalau ini tanda mutlak. Tanda mutlak tuh gimana keterangannya? Tanda mutlak tuh gimana? Kalau misal 5 dikurangi 7 sama dengan berapa ini? -2. Ada 5 min 7 yang seperti ini. Kalau yang atas ketemu berapa? 2. Kalau yang bawah? -2. Ya. Jadi kalau nilai mutlak berarti nilai negatif tidak dianggap seperti itu ya. Jadi misalnya apa namanya? Kalau yang saya tahu seperti itu. Kalau misalnya negatif ya tetap dihitungnya yang positif ya. Jadi nilai selisih mutlak, nilai jumlah selisih nilai mutlaknya. Nilai aktual itu apa ya Pak tadi Pak? Nilai aktual. Nilai yang ada yang digunakan tadi. Nanti ada contohnya. Akan lebih mudah pakai contoh ya nanti ya. Oke, yang ini jumlah selisih kuadrat nilai aktual dengan rata-rata ini. Ini rata-rata ya. Ini rata-rata, ini jumlah populasi. Ini rata-rata. Ini nilainya, nilai aktualnya gitu. Nah, kalau di sini deviasi standar seperti ini ya keterangannya. Ya. Akar X dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi dengan jumlah populasinya. Kemudian ada varians. Varians adalah jumlah selisih kuadrat nilai aktual dengan rata-ratanya. Seperti itu. Ingat kalau tadi standar deviasi atau deviasi standar itu ada akarnya ya, ada akar ini. Berarti kalau varians karena dikuadratkan akarnya hilang kan itu. Nah, sebelumnya ada akarnya ini hilang, itu hilang nih. Cuma bedanya itu toh, bedanya cuma itu toh ya. Kemudian ada koefisien variasi adalah persentase standar deviasi terhadap rata-rata. Jadi ini standar deviasi standar dibagi dengan rata-ratanya berapa gitu ya. Dikalikan persen 100%. Tuh. Untuk yang data sampel hampir sama ya, hampir sama. Rumusnya tadi bedanya di sini standar deviasi ya. Keterangannya pakai S. Kalau yang pakai populasi tadi kan seperti ini ya, populasi tadi ya. Ya. Tapi kalau pakai yang sampel ini S. Kemudian yang membedakan lain ini N-1 dia. N ini N. Pakai N sampel ya, jumlah sampelnya bukan jumlah populasinya. Seperti itu. Kemudian ini sama varians untuk sampel S kuadrat sama dengan sigma X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N-1. Jumlah sampel dikurangi 1. Kemudian koefisien variasi adalah persentase standar deviasi terhadap rata-rata.
sama juga gitu ya. Ya, sama dengan S itu standar deviasi, X bar itu rata-rata. Jadi bedanya yang populasi sama yang sampel yang membedakan, kalau tadi di simbol ya, di simbol. Kalau standar deviasi, kalau yang populasi kan seperti ini. Kalau yang sampel pakai S. Kemudian kalau varians tadi ini kuadrat, kalau sampel S kuadrat. Kemudian kalau misal rata-rata di populasi pakainya ini mu sama dengan kalau yang sampel pakainya X bar nih ya, X bar. Ini. Kemudian kalau yang sebelumnya N, sekarang N kecil. Ya, N kecil. Kemudian kemencengan. Ukuran kemencengan tadi adalah bentuk poligon distribusi data tadi ya. Menceng kanan atau kiri. Nah, jika ada yang terdistribusi menceng kanan atau kiri, median lebih baik mewakili datanya nanti. Pak. Ya, Tadi itu N kecil sama N besar sama, Pak. beda. Nah, sebelumnya tadi kan Bapak nulis ini N kecil, N besar dengan N kecil ini apa? N besar itu untuk yang populasi. N kecil untuk sampel ya, jumlah. Artinya sama ya? Artinya ini jumlah populasi, ini jumlah sampel. Oh iya. Sama-sama jumlah. Sama-sama jumlahnya. Masih, Pak. Oke. Varians ini ya, kemudian kemencengan, skewness tadi. Misal menceng kiri atau kanan, median lebih baik mewakili datanya ya. Kemudian bentuk kemencengan tadi ya. SK sama dengan 0 simetris, berarti simetris. Kalau kurang dari 0, menceng ke kiri. Ya, menceng kiri. Kemudian kalau lebih dari 0, menceng ke kanan. Ya. Menceng ke kiri itu ini loh, maksudnya. Antara ini kan sama ini, lebih besar yang sebelah kiri toh. Ya, ini negatif skew. Kalau ini antara yang kiri dan kanan, kan lebih banyak yang kanan nih. Maka ini namanya positif skew ya, menceng ke kanan ya. Seperti itu. Ini yang lebih besar dibandingkan yang ini ya. Nah, ini rumus koefisiennya adalah kalau data sampel seperti ini, SK sama dengan N per N-1 kali N-2 sigma X min X bar itu rata-rata dibagi dengan S. S tadi apa? Masih ingat? S itu adalah pengganti ini. Namanya standar deviasi untuk sampel ya. Kalau tadi ini seperti ini ya. Pakai standar deviasi untuk populasi, pakai rata-rata untuk populasi. Tapi kalau ini beda ya. Beda. Kemudian keruncingan atau kurtosis. Ini ada 3 jenis, ada leptikurtik, mesokurtik, ada platikurtik. Bentuk koefisiennya atau alfa 4-nya sama dengan alfa 4-nya. Coba cek dulu. Bener nggak nih? Alfa 4 bener ya, alfa 4 sama dengan 3 mesokurtik. Alfa 4 lebih dari 3 leptikurtik, alfa 4 kurang dari 3 platikurtik. Ini contohnya ya, untuk terangannya. Untuk ngitungnya seperti ini. 1 per N tadi jumlah populasinya, ya. Kemudian dikalikan dengan sigma X dikurangi rata-rata pangkat 4 dibagi dengan standar deviasi pangkat 4.
Ya, ini platykurtik ini seperti platypus ya, platypus. Leptikurtik ya ini apa ini kanguru, gitu ya. Itu contohnya. Mesokurtik, leptikurtik dan sebagainya. Nah, ini untuk rumus koefisien keruncingan kurtosis data sampel. Ini ya caranya. Saya cek dulu sama enggak nih. Jangan-jangan beda. N plus N plus 1. Sepertinya sama. Baik, ini. Kemudian standar error skewness. Ada standar error kurtosis yang minimal sudah tahu aja ya. 6N, N itu jumlah sampelnya, N-1, N-2, N plus 1, N plus 3. Standar error kurtosis, ini saudara hitung aja nggak apa. Nah ini. Distribusi normal dapat diketahui dengan menggunakan skewness dan kurtosis. Normal jika di dalam interval kurang lebih 1,96 atau K per SE berada di dalam interval 1/96. Ya. SK dan SEK. Tuh. Ada nggak nih? Itu ya, untuk kasus, contoh kasusnya ini ya. Contoh kasusnya adalah, misal berikut ini adalah skor tes prestasi 10 karyawan di perusahaan konveksi. Berarti ini adalah populasi, gitu ya, populasi. Tentukan range, deviasi rata-rata, standar deviasi, varians, koefisien variasi, skor tes 10 karyawan tersebut. Range tadi, masih ingat apa range tadi? Selisih antara range nilai tertinggi dengan nilai terendah, ya, range. Deviasi rata-rata, kita hitung aja ya, 94 kurang 48 ini range-nya, deviasi rata-ratanya adalah ya. Jadi saudara kalau menghitung deviasi rata-rata harus buat tabel seperti ini ya, jangan dihitung manual tadi gitu ya. Buat tabel, tadi kan ada skor ya, skornya 78, 56, 66, 94, 48, 82, 80, 70, 76, 50 nih ya. Ini adalah X gitu ya, X. Ini adalah X. Ini adalah rata-ratanya, rata-rata dari semuanya. Jadi 78 ini di totalnya berapa? Dibagi dengan 10 gitu ya. Ketemu 70 gitu. Harusnya berarti 700 ini harusnya. Ini ada X-nya, ini ada rata-ratanya. Kemudian saudara membuat tabel sendiri. Tabel sendiri adalah yang berisi apa? Berisi, karena ini pakai data populasi, saudara pakai nilai mutlak ya, selisih mutlaknya nih. Tanda mutlak. Ya. Sehingga 78 kurangi 78. Benar. 56 kurangi 70 berapa? Selisihnya 14. Harusnya kan minus ya, minus. Kemudian 66 kurangi 70 kan minus juga. Tapi ini karena pakai tanda mutlak, tetap plus. Ya, tetap plus. Total semuanya 120 nih. Jadi sigma X min mu sama dengan dihitung satu-satu dulu, di jumlah berapa, ini ketemu angkanya, itu ya. Seperti itu. Jadi bukan skornya ini 700,
dikurangi 70 itu bukan seperti itu. Tapi saudara harus hitung manual satu-satu seperti ini ya. Nih, buat tabel sendiri. Tuh. Ini kemudian standar deviasi. Standar deviasi adalah nih ya. Pakai akar ya, akar. Akar apa? Akar sigma sigma X min rata-rata ya. Nih. Jadi yang dikalikan adalah yang dipangkatkan 2 ini adalah 8 pangkat 2, 14 pangkat 2, min 4 pangkat 2, min 24 pangkat 2, min 22 pangkat 2, 12 pangkat 2, 10 pangkat 2, 0 pangkat 2, 6 pangkat 2, min 20 pangkat 2. Ketemu, jadi saudara buat tabel lagi nih, buat tabel lagi. Ketemu 2016. Nih. Maka standar deviasinya ini sama dengan akar 2016 dibagi dengan jumlah populasinya. Sama dengan 14,20 gitu ya. Coba bener nggak dihitung nih. Gitu ya, jadi saudara coba lihat terlebih dahulu 2016 bagi 10 kemudian di akar ya. Di akar dari ini ketemu sama ya. Oke, itu caranya standar deviasi. Varians tadi 2016 dibagi 10 aja tadi 201,6. Koefisien variasi sama dengan standar deviasi tadi 14,2 dibagi rata-rata 70 dikalikan 100% sama dengan 20,29%. Itu. Contoh kasus yang kedua nih hitung rata-rata standar deviasi varian ini sama ya caranya ya. Sama caranya. Nah, itu setelah ini silakan saudara mengerjakan tugas. Ini masih ada waktu sekitar 45 menit ya. 45 menit untuk mengerjakan tugas. Saya akan kirim tugasnya lewat website ya, website. Pak. Ya. Jadi yang slide 43 itu, Pak. Yang 42, Pak. Itu adanya kan ketemu 12, Pak. Adanya kan ketemu 12 itu. Terus diapain, Pak? 12-nya diapain, Pak? Untuk apa, Pak? Ya ini deviasi rata-rata aja. Buat ngitung aja sih. Oh, udah selesai ini, Pak. Hah? 12 ini sudah selesai apa belum, Pak? Udah. Terus yang sebelah ini dibikin tabel gitu, Pak? Iya. Caranya mendapatkan 120 itu ya dari tabel ini, Mas. Iya. Oh, berarti tabel dulu baru kiri itu, Pak? Iya. Jadi iya. 120 ini nanti yang akan dimasukkan ke sini gitu ya. Iya, Pak. Jadi tabel itu sangat penting ya, harus dibuat tabel biar mudah. Iya, Pak. Biar nggak salah. Oke, sebentar saya akan kirim di mana tadi persyaratannya. Oke. Tugas yang ketiga coba buka dulu. Jadi ini saudara bisa mengerjakan untuk latihan soal juga ya. Oke, yang tugasnya ternyata cuma rata-rata tadi. Gampang berarti. Saudara mudah.
mengerjakan. Jadi PPT-nya yang benar dikirim lagi ya, Pak ya? Ya, nanti saya kirimkan lagi nanti. Ya, ya, Pak. Oke. Tapi dengan catatan-catatan nggak apa-apa? Ya, justru itu, Pak. Oh ya. Oke. Saya kirimkan. Setelah ini silakan saudara